bertemu lagi dalam ibadah Rocky. Ada wajah yang baru ya hari ini. Kakak persilahkan Kak Shirley. Dan tentunya ada teman-teman yang ada di depan. Kak Shirley, hari ini tema kita apa ya? Ku menang bersama Yesus, Kak Vera. Oh, ku menang bersama Yesus. Oh, kalau Yesa, ku menang bersama Yesus dalam hal apa menangnya? Yuk, Kak Vera mau tanya. Ketakutan. Ketakutan. Kalau Jolin? Sombong. Oke. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terbebas, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tepuk tangan. Yesus terbesar, Yesus terkuat, dan Yesus terhebat. Kalau teman-teman, kalau katanya Kak Vera mau tanya ke Hana. Han, kalau Tuhan memberikan kamu kekuatan, kamu ingin membuat apa dengan kekuatanmu Tuhan? Anda mau buat apa dengan kekuatan Hana? Apa? Mau buat apa? Mau buat mobil yang besar atau mau buat rumah yang besar? Atau mau buat apa Hana? Buat Melayani Tuhan. Yesus senang. Oh, membuat Yesus senang. Membuat Yesus senang dalam hal apa? Dalam semua hal ya. Oke. Sebelumnya kita mau yel-yel Rocky dulu ya. Mulai tadi kan kita belum yel-yel Rocky. Ya, oke. Yel-yel Rocky. Ayo, yang semangat. Rocky. Ceria, berkarakter, jadi berkat. Yes, yes, yes. Angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut,
buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat egoku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Nah, teman-teman, di sini siapa yang masih punya sifat malas? Ayo. Oke. Terus siapa lagi yang punya sifat takut? Yang punya takut. Ada enggak? Oh, Loh, Selin semua takut. Oh, kita buang Rafa sifat malasnya. Sifat takutnya dibuang kemana? Oh, Dibuang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat egoku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Teman-teman, semuanya tadi yang sifat-sifat sombong, malas, egois, takut, itu sudah dibuang ke laut apa belum? Sudah belum? Teman-teman yang di rumah juga sudah dibuang ke laut apa belum? Tentunya sudah. Jadi mulai besok tidak ada lagi sifat apa tadi? Takut, malas, sombong, egois. Janji? Janji sama siapa? Tuhan Yesus. Oke, kita mau menang bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
Tadi siapa yang sudah menyanyi do re mi fa sol la si do? Do tadi dibilang apa Han? Do samu. Kalau re siapa? Re apa? Jolin. Siapa ini namanya? Relakan hatimu. Kalau Yesa, Mi apa Mi? Oh. Kalau Fa, apa Jolin? Pahami firman-Nya. Tepuk tangan. Ayo, kita mau tepuk semangat dulu ya. Yang di rumah juga ya, teman-teman yang di rumah harus tepuk semangat. Harus lebih semangat lagi. Oke? Tepuk semangat. Kurang semangat. Tuh, Kak Vera mau lihat di rumah teman-teman yang di rumah. Masih belum ada yang semangat. Ayo, semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. bangkit, Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay! Nama Yesus di atas segalanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan.
kami datang kepada Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis ya Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami berikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan yang terbaik buat kami ya Bapa. Jadikan kami indah Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah. Jadikan aku indah Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan, dengar doa kami di Bapa. dalam hidupku. Ajar kami berharap Tuhan. Berharap hanya kepadamu, taat dan setia taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau. Inilah pengakuan kami Yesus. Jadikan aku Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. jadikan kami indah. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan.
Persiapkan hati kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang mau taat dan setia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat? Oke, pasti kakak yakin kalian masih semangat. Untuk menambah semangat kalian, kita saksikan video berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Oh, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, bagaimana videonya? Apakah kalian mengalami menang bersama dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Chandra di dalam video? Nah, kakak yakin kalian semua pasti mengalami kemenangan. Dan tema kita pada minggu ini adalah menang bersama Yesus. Ayat bacaannya kalian bisa lihat di PowerPoint-nya Kak Tuti itu ya, di 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Dan ayat hafalannya ada di Mazmur 60 ayat yang ke-14a. Adik-adik, kalian masih ingat ya bahwa di bulan Agustus ini tema Rocky adalah victory atau kemenangan. Dan di minggu-minggu yang lalu kalian juga masih ingat ya, kita selalu mengambil temanya yang minggu pertama kita menang dari kemalasan. Yang kedua, minggu kedua kita menang dari ketakutan. Dan minggu yang ketiga kita menang dari egois. Dan minggu yang keempat kemarin kita belajar bersama-sama menang dari kesombongan. Dan pada hari ini kita semua sudah menang bersama dengan Yesus. Nah, adik-adik semua, seperti yang tadi Kak Tuti sampaikan, bahwa kita anak-anak Tuhan harus bisa menang melawan segala hal yang tidak baik dari diri kita. Yang tadi apa? Ketakutan, kemalasan, egois, sombong. Dan tadi kalian sudah lihat di video, dari ketidaktaatan, dari kebohongan.
itu semua harus kita kalahkan. Karena semua hal yang tadi kakak sebutkan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menang bersama dengan Tuhan, melawan segala hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kakak yakin kalau kalian sudah menang bersama dengan Tuhan, hati Tuhan akan disenangkan, orang tua juga disenangkan, dan orang-orang di sekitar kita juga menjadi senang. Oleh sebab itu, yakin dan percayalah bahwa bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Seperti ayat bacaan kita pada hari ini, kalian baca kembali ya di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, di mana di situ Daud berkata bahwa orang Filistin itu pasti dikalahkan oleh Daud bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita katakan bersama-sama pada hari ini bahwa hari ini aku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya begini. Kemudian apa yang bisa membuat kita menjadi menang? Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya Kak Tuti ini ya. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kalian bisa buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b, yaitu yang pertama, hidup yang melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b, kalian bisa baca bahwa di situ dikatakan bahwa pohon itu akan tidak berguna kalau tidak melekat pada pokoknya. Oleh sebab itu, biarlah kita semuanya tidak ada di luar Tuhan, tapi kita ada di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa buka di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Karena tadi seperti lagu yang kalian sudah dengar dan kalian mungkin nyanyikan bersama-sama tadi, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bisa kalian buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Di situ kalau kalian baca bahwa seseorang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi harus melakukannya. Karena kalau kalian hanya mendengar saja, itu bisa lupa. Kalau kalian baca, itu seperti melihat wajah kita di cermin. Kalau kita sudah lihat wajah kita di cermin, kita pergi, kita bisa lupa, wajah kita seperti apa ya? Nah, seperti itu. Itu adalah perumpamaan. Jadi kita anak-anak Tuhan harus jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya jadi pendengar, tidak hanya dicatat saja, tapi harus dilakukan supaya semua hal yang sudah kita baca, kita dengar, itu kita lakukan. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kalian ingat bahwa anak-anak Tuhan itu harus yang pertama apa? Menjadi terang dalam kegelapan. Yang kedua, jadi berkat bagi sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, harus mempengaruhi yang baik atau yang positif. Kalian jangan terpengaruh, tapi kalian harus bisa mempengaruhi. Misalnya kalian menaati peraturan lalu lintas, tidak menerobos lampu merah. Sekarang yang lagi digalakkan apa? Pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Nah, itu adalah mempengaruhi dengan hal-hal yang positif. Nah, adik-adik, percayalah dan yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Oleh sebab itu, sekali lagi, nyatakan imanmu, nyatakan percayamu bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang.
Dan kalian bisa baca ini ya, ini adalah ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14a. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri firmannya, kakak mau perlihatkan pada kalian supaya kalian ingat apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kakak akan berikan sesuatu surprise buat kalian semua ya, biar kalian ingat apa yang kalian dengar pada hari ini. Nah adik-adik, kalian perhatikan apa yang kakak bawa. Ini kakak umpamakan hati kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hati yang jernih, hati yang bersih. Tetapi ada kalanya suatu saat kita mengalami kemalasan. Nah lihat, kemalasan yang ada hati dan pikiran kita merubah hati kita juga. Kemudian kita juga pernah mengalami ketakutan. Nah hatinya bertambah gelap. Kemudian kita juga punya keegoan yang sangat tinggi. Itu membuat hati kita bertambah gelap. Nah kemudian kita juga mempunyai kesombongan yang juga akan membuat hati kita semakin bertambah pekat dan gelap. Tapi kabar baiknya adalah saat kita berdoa, saat kita berharap kepada Tuhan, ini kakak umpamakan sebagai Tuhan Yesus, bahwa di dalam pengharapan kita, di dalam doa-doa kita, Tuhan pasti mendengar dan akan merubah hidup kita. Nah Tuhan, kalian berdoa, minta Tuhan pulihkan, perlahan menjadi sedikit bersih kembali. Kemudian kalian menjadi rajin berdoa, bertambah jernih. Kalian rajin sekolah minggu, kalian rajin baca Alkitab, kemudian kalian menjadi anak-anak yang baik dan berubah menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak lagi sombong, tidak mempunyai ketakutan, kemudian tidak mempunyai ego dan segala hal yang tidak baik. Kalian terus berdoa, maka hati kalian kembali menjadi jernih. Karena ada Tuhan Yesus yang menyelesaikan semua hal yang tidak baik dalam diri kita. Dan kita menjadi pemenang-pemenang. Oleh sebab itu, saat kita berdoa, berharap dan berseru kepada Tuhan, maka segala hal yang tidak baik Tuhan sudah buang, Tuhan sudah singkirkan. Kita jadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Yes, yeay. Kita jadi pemenang, menang bersama Yesus. Nah adik-adik, ini biarlah apa yang sudah kakak sampaikan ini semakin mengingatkan kalian semua bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, dan percayalah dengan iman kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi sudah dengarkan firman ya, luar biasa seru ya firmannya. Sekarang didengarkan aktivitas minggu ini, dicatat baik-baik ya. Aktivitas Rocky minggu ini yaitu membuat video. Video apa Kak? Nyanyian satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman kita, yang tema kemenangan tadi ya. Ku menang, boleh. Do itulah dosamu, boleh. Terus apalagi tadi, kuat yang terkuat, itu juga boleh ya. Atau video ayat hafalan ya. Mazmur 60 ayat 14a. Itu ya video ayat hafalan. Jangan lupa ya dikirim ke kakak kelasnya masing-masing.
Nah itu sudah dicatat ya. Kemudian yang kedua, kakak-kakak Rocky mengucapkan selamat kepada teman-teman kita, adik-adik Rocky kelas 6 yang sudah lulus naik ke roket. Yaitu Wewe, Jovan, Gabriel, Ica, Kenneth, Natali, Bebe, Yen, Christopher, dan Samuel ya. Terus semangat di roket nanti lebih lagi, lebih giat lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah bangsa dan negara kami agar virus corona cepat menghilang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah Rocky pada hari ini. Biarlah semua kebaikan-Mu dicurahkan atas semua anak-anak Rocky dimanapun mereka berada, Tuhan. Terkhususnya anak-anak yang di rumah yang hari ini mengikuti secara online, Tuhan. Kami percaya setiap apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka itu memberkati mereka. Satu hal Tuhan, biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tapi bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga bersyukur memberkati Indonesia, Tuhan, yang tahun ini merdeka selama 75 tahun. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu yang sudah dimerdekakan dari segala dosa, Tuhan, dari kemalasan, dari keegoisan, dari kesombongan, dan dari ketakutan kami sudah buang, Tuhan, dan kami sudah menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu adalah anak-anak pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami sangat bersyukur dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak Rocky dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan. Biarlah segala hal yang terbaik juga dicurahkan atas keluarga mereka, orang tua mereka, dan juga orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tahu pergumulan mereka, persoalan mereka, baik anak-anak maupun orang tua mereka. Satu hal yang kami percaya Tuhan, saat mereka menguatkan iman percaya kepada Engkau, maka semua yang terbaik itu pasti Tuhan berikan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau segalanya bagi kami, tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Biarlah Tuhan menyinari wajahnya atasmu dan atas semua keluargamu, atas semua anak-anak Rocky dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus, buat Kenixen, Win, dan Casey. Dan juga buat teman-teman yang belum disebutkan tapi berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati.